Tak betah, penerjemah Vietnam hengkang meski baru 2 bulan. Kekayaan Asteya sebagai pelatih timnas fantastis termahal di Asia Tenggara. Berkat gabung timnas, Kelvin Verdong jadi bek kiri termahal Asia. Banyak pemain tak dipanggil timnas, naturalisasi pemain tanpa keturunan jadi langkah sia-sia PSSI. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Tak betah, penerjemah Vietnam hengkang meski baru 2 bulan. Kabar cukup mengejutkan datang dari asisten pelatih timnas Vietnam yang memutuskan berhenti setelah 2 bulan bekerja sebagai penerjemah. Ya, diketahui sejak menjabat sebagai pelatih kepala timnas Vietnam, Kim Sang-sik memiliki 2 asisten penerjemah bahasa khusus. Di antaranya ialah Do Ang Fan sebagai penerjemah bahasa Vietnam dan Korea, dan Kim Jin Song sebagai penerjemah bahasa Korea dan Inggris. Namun secara tak terduga, setelah 2 bulan bekerja, Kim Jin Song justru memilih untuk meninggalkan pekerjaan di timnas Vietnam. Tidak diketahui secara jelas alasan pasti yang menyebabkan Kim Jin Song berhenti dari pekerjaannya. Namun ia segera kembali ke Korea tepat setelah memutuskan berhenti dari pekerjaan sebagai penerjemah bahasa di timnas Vietnam. Federasi Vietnam pun dikabarkan tengah mencari pengganti Kim Jin Song dan berharap segera mendapatkan pengganti dalam waktu dekat. Dalam kasus Kim Sang-sik ini cukup berbeda dari pendahulunya baik Park Hang-seo dan Philip Troshi yang tak membutuhkan penerjemah bahasa Inggris. Baru di era Kim Sang-sik muncul perubahan. Menilik hengkangnya Kim Jin Song, begitu kerasnya bekerja di timnas Vietnam, bahkan seorang penerjemah yang baru 2 bulan bekerja memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. 2 bulan berlalu, penerjemah bahasa yang bersatu sebagai asisten pelatih ini mengucapkan selamat tinggal pada timnas Vietnam dan Kim Sang-sik. Terlepas dari itu, timnas Vietnam dikabarkan bakal menjalani laga menarik melawan timnas Thailand di FIFA Matchday September mendatang. Kabar ini juga cukup mengejutkan mengingat timnas Indonesia sedang bersiap fokus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Asia Tenggara justru tengah dibuat antusias dengan rencana laga Vietnam melawan Thailand. 2 tim itu disebut-sebut sebagai kekuatan sepak bola terbaik di Asia Tenggara, bahkan peringkat FIFA mereka pun di atas Indonesia. Namun kini keduanya hanya bisa bersaing demi mendapatkan prestasi bergengsi di level ASEAN. Kekayaan Asteya sebagai pelatih timnas fantastis termahal di Asia Tenggara. Timnas Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan meraih prestasi gemilang dalam turnamen internasional berkat hadirnya Sintayong. Berkat hal inilah Sintayong mendapatkan sorotan positif bahkan cinta dari masyarakat Indonesia. Tak hanya dikenal karena prestasinya yang gemilang, namun juga kekayaannya ternyata bernilai fantastis. Lantas, berapakah nilai kekayaan yang dimiliki oleh sang juru taktik asal Korea Selatan tersebut? Dilansir dari podcast Deddy Corbuzier, Iwan Bule atau mantan ketua umum PSSI mengungkap, Sintayong menerima gaji sekitar 1,15 miliar rupiah per bulan sebagai pelatih Indonesia. Gaji ini lebih besar dibandingkan gajinya saat melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2018 lalu, yang hanya sebesar $500.000 atau setara dengan 7 miliar rupiah. Dengan jumlah gajinya saat ini, gaji Sintayong sebagai pelatih dikabarkan jadi yang termahal se-Asia Tenggara. Bahkan gaji pelatih timnas Indonesia saat ini mengalahkan gaji pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo yang hanya sekitar 709 juta rupiah per bulannya. Namun diketahui kekayaan STY bukan hanya berasal dari gajinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain sebagai pelatih, Sintayong juga menjadi bintang iklan beberapa produk ternama Indonesia seperti aplikasi game FIFA Mobile, kopi, otomotif, makanan, bahkan hingga bank. Jadi tidak mengherankan jika pundi-pundi pelatih asal Korea Selatan ini semakin bertambah banyak.
Jika diperkirakan kekayaan bersih pelatih berusia 53 tahun itu pada tahun 2023 mencapai 5 juta dolar atau sekitar 74,4 miliar rupiah. Bahkan kini usai perpanjangan kontrak bersama timnas, gaji STY juga dikabarkan mengalami kenaikan yang diungkap oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Berkat gabung timnas, Kelvin Verdong jadi bek kiri termahal Asia. Kelvin Verdong jadi salah satu debutan menonjol bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen ini diturunkan saat timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK pertengahan Juni lalu. Berkat performa itu, termasuk di level klub, pemain berusia 27 tahun ini masuk dalam daftar bek kiri termahal di Asia. Melansir akun Instagram @arya.timnas pada Rabu 10 Juli kemarin, Kelvin Verdong menempati urutan kedua dengan nilai pasaran 43,40 miliar rupiah. Di sisi lain, pertandingan perdana bagi Verdong melawan Filipina lalu memang berjalan mulus. Bahkan sang pemain langsung gacor dan memberi kontribusi penuh terhadap permainan skuad Garuda. Dia tampil impresif dan agresif, turut mengawal kedalaman skuad dan ikut membantu penyerangan timnas Indonesia. Tak hanya itu, Kelvin Verdong juga langsung menyatu bersama dengan komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Sintayong. Pujian demi pujian pun didapat olehnya yang baru menyelesaikan proses naturalisasi pada awal Juni kemarin. Kini menarik untuk dinanti kiprah sang bek termahal ini bersama timnas. Mampukah ia mendongkrak harga pasar dengan penampilan ciamiknya nanti? Banyak pemain tak dipanggil timnas, naturalisasi pemain tanpa keturunan jadi langkah sia-sia PSSI. Pemain naturalisasi tentu bukan hal yang asing lagi bagi timnas Indonesia. Ya, lebih dari 1 dekade program ini dipakai untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Namun sayangnya tak semua pemain yang telah dinaturalisasi bisa bermain di timnas. Banyak pemain naturalisasi yang hingga kini belum mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia dengan berbagai alasan. Padahal di masa lalu sudah ada puluhan pemain asal luar negeri yang rela berganti kewarganegaraan demi menyerang status sebagai warga negara Indonesia. Bukti nyata yakni pemain asal Nigeria yang kini berusia 40 tahun yakni Oke John yang mendapatkan status WNI pada 2018 silam. Usia bisa jadi alasan dirinya tidak dipanggil ke timnas. Lalu Guy Junior, pemain asal Kamerun yang sudah berkarir di Indonesia sejak 2005. Fabiano Beltram yang karirnya di Liga Indonesia begitu cemerlang. Silvio Escobar, pemain asal Paraguay yang saat ini masih aktif bermain di kasta kedua kompetisi tanah air. Zobario Garba yang namanya mencuat saat ia bermain untuk PSIS Semarang. Muhammado Al-Haji yang menyandang status WNI sejak 2018. Yu Hyun-ko dan Lee Yu-jun asal Korea Selatan, serta Herman Zumafo yang juga telah mendapatkan status WNI pada 2017, bahkan sosoknya masih aktif bermain di Liga 2 Indonesia. Seluruh pemain tersebut hingga kini belum dipanggil timnas Indonesia. Bahkan pemain yang aktif dan tampil cemerlang pun belum juga dilirik oleh pelatih skuad Garuda. Tentu hal ini sangat disayangkan, namun jika melihat lebih jauh lagi dapat dipahami mengapa para pemain tersebut urung dipanggil ke timnas. Lantas, apakah naturalisasi pemain ini menjadi langkah sia-sia PSSI? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Sebab saat ini jika melihat tim merah putih, tidak diragukan lagi bahwa pemain keturunan yang dinaturalisasi memberi dampak apik untuk prestasi timnas. Selain itu, dengan padunya staf pelatih, para pemain, federasi, dan bahkan supporter mampu membawa Garuda terbang tinggi seperti saat ini.